Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, teringat akan suatu hadis Nabi, khairun nasi anfa'um linnas, yang berarti sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia atau untuk orang lain. Dari hadis ini kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bermanfaat. Walaupun dalam hadis ini banyak sekali perkara yang diperkarakan karena adanya seseorang yang didhaifkan, yaitu Ibnu Lahiyah oleh Albani dan oleh muhadis-muhadis lainnya, tetapi didatangkan pula oleh Albani tersebut dan juga oleh Al-Imam At-Tabrani dalam hadisnya, yaitu ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ila qalbil muslimin. Dalam riwayat ini, hadis ini malah menjadi hadis yang hasan li ghairi karena banyak sekali data-data yang mendukungnya. Salah satunya bisa dari hadis tersebut atau dari tafsir atau dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an kita sering mendengar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam ayat ini sangat jelas disebutkan bahwa kita harus tolong-menolong dalam kebaikan. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwasanya di sini sama seperti orang yang mengajak kepada kebaikan. Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang bermakna albir itu adalah ketakwaan, mengajak pada kebaikan. Sementara al-ism di sini adalah dosa dan meninggalkan perintah Allah atau melakukan segala larangannya. Dan dalam hadis pun kita sering mendengar, wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong abd ataupun hambanya, yang dimana hamba tersebut mau dan suka untuk menolong hamba-hamba Allah lainnya atau teman-temannya. Dan banyak sekali disebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya bahwasanya tolong menolong adalah asas, adalah dasar, dan adalah bentuk dari dari kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan dalam suatu peribahasa Arab, al-insanu madaniyun bit-tabai, bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu hidup dari tolong menolong. Mereka membutuhkan orang lain, mereka membutuhkan saudaranya. Kita membutuhkan tukang kuli bangunan untuk membangun sebuah rumah. Kita membutuhkan robot. Robot diciptakan oleh manusia lainnya. Kita membutuhkan komputer untuk membuat skripsi. Kita membutuhkan teh untuk diminum. Berarti kita juga membutuhkan petani yang memanen teh-teh tersebut. Maka dari itu kita tidak bisa hidup dalam kesendirian. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, lalu bagaimanakah kita menjadi pribadi yang bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman kita, bermanfaat bagi tetangga-tetangga kita, bermanfaat bagi orang lain? Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah dari hadis atau uraian hadis tersebut yang kita telah sebutkan. Ahabbul a'mali ilallahi sururun yudkhiluhu ala qalbi muslimin. Ay, anna ahabbul a'mal hiya sa'adah allati tudkhiluhu ala qalbil muslim. Wa hadhihi sa'adah takhtalifu. Jadi, apakah yang dimasukkan ke hati tersebut? Apakah yang membuat senang? Ini adalah relatif. Yang bisa membuat senang seseorang itu sangat banyak dan berbeda-beda setiap manusia. Ada yang sangat membutuhkan uang misalnya, kita memberikannya dengan uang, kita menolongnya dengan harta, akan membuatnya senang, akan membuatnya tersenyum. Tapi jikalau ia sudah mempunyai harta, mungkin ia membutuhkan teman untuk berbicara, teman untuk mengobrol, teman untuk mengungkapkan pelipur laranya, teman untuk menghilangkan stresnya. Kita bisa menjadi teman untuk mengobrol. Ada juga yang membutuhkan tenaga kita. Jikalau kita ingin membantu, kita tidak bisa
kita tidak punya uang, tidak punya materi, maka kita bisa menolong dengan tenaga kita. Salah satu contohnya, kita melihat orang yang kesusahan di jalan, melihat ibu-ibu yang ingin menyeberang di jalan, bisa kita tolong, bisa kita tuntun. Itu adalah tenaga. Itu salah satu bukti nyata bahwasanya kita bisa untuk menolong orang menjadi bermanfaat walaupun kita tidak mempunyai harta. Dan yang kedua adalah menjaga lisan dan perbuatan. Apa kata Allah? Wa qulu lin-nasi husna. Dan katakanlah pada manusia sebaik-baiknya. Pada manusia sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya perkataan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan ketika kita ingin berdebat, ketika kita ingin mendebatnya pun dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan yang jelek. Yang ketiga, yaitu adalah menyebarkan ilmu dan hikmah kepada teman, saudara, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a anhu 'amaluhu illa bisalasin. Shadaqatun jariyatun, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu." Ini adalah diriwayatkan oleh Muslim. Apabila seorang anak Adam, seorang anak manusia meninggal, maka terputuslah amalnya. Terputus bukan berarti hanya saja tidak bisa melakukan amal, tetapi amalnya pun tidak akan bermakna, tidak akan diberikan pahala, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Contoh ilmu yang bermanfaat, jikalau kita seorang guru, kita mengajarkan ilmu, mengajarkan satu huruf, maka Allah akan membalasnya. Jika orang tersebut bisa mendapatkan ilmu, mempraktekannya, dan bahkan bisa membuat orang lain bisa membaca, maka ini juga adalah ilmu jariyah yang akan terus mengalir pahalanya sampai ke kita. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang sabar dan pemaaf. Apa kata firman Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan yang bisa memaafkan manusia, maka Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan itulah teman-teman 4 perkara atau 4 hal yang bisa kita mulai, yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Istinbat ataupun intisari yang bisa kita ambil dari sini adalah, yang pertama, bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan Islam tidak mengukur, Allah tidak melihat orang-orang, Allah tidak melihat hamba-hambanya berdasarkan harta, tidak melihat berdasarkan muka, tidak melihat berdasarkan jenis kelamin, tidak melihat dari hal-hal lainnya, tetapi melihat dari hal esensinya, yaitu salah satunya adalah kebermanfaatannya bagi orang lain. Dia memiliki manfaat, dia memiliki kekayaan, dia memiliki keindahan, dia memiliki ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Maka dari sinilah kita bisa mengambil intisari ini. Semoga kita dapat mempraktikkannya, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelek datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.